الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pegawai KSO SDI SI. Alhamdulillah hari ini kita dikasih sehat afiat hari ini untuk acara kajian Ramadan KSO SDI. Alhamdulillah sudah datang Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA. Untuk kita nggak panjang lebar untuk Ustaz, mohon langsung ke tempat mimbar yang disediakan. Silakan Pak Ustaz. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya teman-teman lagi pada puasa. Alhamdulillah. Tadi di awal memang ketika sampai lagi puasa. Tapi kalau udah ditutup begini, roman-romannya dikit lagi bedug maghrib. Duduk di sini, kira-kira kita di musola Darut Taubah kebaikan apa bukan? Kebaikan. Negor temen, tahu pakai apa lu? Kebaikan bukan? Temennya nanya lagi, emang apa nanya? Mulut lu bau bangke. Ya, itu kebaikan bukan? Saling nyapa, kebaikan. Jadi kajian kita di sini, kebaikan bukan? Kebaikan. Salat zuhur berjamaah. Kullu dzibadin lam yabda bihamdillah fahuwa aqta.
segala sesuatu yang baik-baik nggak cukup jadi baik, tapi harus digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau digandeng itu jadi bermakna, jadi amal soleh. Tapi kalau nggak digandeng, terputus aktor, tidak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi gusaun ka gusaisai, bagai buih-buih di lautan. Dia habaan mansuro, bagai debu-debu yang berterbangan. Nggak jadi apa-apa, cuman capek doang. Makanya kata Nabi, ma aqallas sawam wa ma aksar jawa. Akal itu sedikit, aksar banyak. Ma aqallas sawam, berapa banyak sih orang yang puasa? Akal sedikit. Wa ma aksar jawa, yang banyak orang berlapar-lapar. Maka biar sholat zuhur kita tadi berjamaah diterima Allah, kajian kita diridhoi Allah, kerjaan kita jadi saksi di hadapan Allah. Nanti mulut kita nggak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari nanti, in the last day of the world, kita nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa memberikan pembelaan, tapi wa tashhadu arjuluhum, kaki kita bersaksi bahwa hari ini hari Kamis tanggal berapa ini? 13. Jadi lupa, yang hafal saya puasanya 22, betul? Benar apa enggak? Ya. Karena kata orang-orang di luar sana puasa cuma 2 model. Ada yang puasanya 22, hari ke-22, ada yang langsung lebaran katanya. Ya. Maka agar kebaikan-kebaikan ini menjadi saksi di hadapan Allah, zuhur ini, siang ini, kaki melangkah, hati berniat, tangan kemudian mengangkat. Innama ataqabbalus shalah liman tawadha'a li azamati. Aku terima salat-salatnya orang yang sudah atawadha, mau tunduk, mau sujud, karena apa? Li azamati. Karena dia ngerasa kecil, tapi Allah yang maha besar. Maka sama kita ucapkan siang hari ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Satu perkumpulan, satu kajian. Arisan ada di sini, arisan? Nggak ada ya. Paguyuban? Nggak ada juga. Besangan ada. Kata Nabi itu, maaf, perkumpulan, besangan, arisan, paguyuban. Wa anta najifah. Perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang berbau, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, Nabi terdahulu saja itu sudah tahu siapa itu Rasul. Nabi Adam alaihissalam, Sayyidina Ibrahim dan Ismail. Maka siang hari ini setelah kita mengucapkan hamdalah, hari sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Kita memang bukan sedang di Mekah dan Madinah yang dekat dengan Rasulullah. Kita jauh ada di apa nih? Ini namanya Pancoran, ya, Pancoran. Yang harus kita berangkat dengan pesawat, ya. Tapi kata Nabi, salam kita barusan, rasa kangen kita, rindu kita kepada Rasul, ma'rudatun alayya, tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka innalillahi malaikatun siyah, sesungguhnya Allah punya bala tentara yang namanya malaikat siyah.
Siapa itu malaikat sia? Yaruduna salamakum. SK-nya cuma satu, muter-muter, healing. Ya, healing muter-muter ya. Ngapain dia? Yaruduna salamakum. Dia nyari orang yang berselawat kepada Nabi, dan tugasnya malaikat sia, yarudun, mengembalikan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur hari ini Allah pertemukan kita bukan hanya di SI ya, Esko ya, akan tetapi sebetulnya kita sedang di mana? Di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ditanya, ya Rasulullah, atadri rawdatan min riyadil jinan, tunjukkan pada kami di mana taman surga. Apa kata Nabi? Majlisul ilmi, ini kayak begini, kajian, pengajian, diskusi, musyawarah, saling tegur, saling sapa, bukber, ada bukber, bukber aja dewek kan, bawa dari rumah sendiri, ya kan, ampar dari sini. Itu yang baik-baik itulah, mudah-mudahan kita duduk bukan sedang di kantor kita, tapi sedang di Raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kita lagi jalan, lagi nongkrong, lagi lewat, ketemu yang model begini, ada orang duduk mengkaji, Nabi nanya, pada ngapain? Nadzukurullah, kita mengingat Allah. Maka kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatihir rahmah wa hafatz bihimul malaikah wa dzakarallahu fima indah. Kita dikasih rahmat, kasih kemudahan, nama kita dicatat, didoakan malaikat dan seterusnya. Itu artinya bahwa kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kita lagi lewat taman surga, farta'u, jangan lupa mampir, jangan lupa ngaso, jangan lupa nyender. Yang nyender pahalanya dibagi dua sama tembok. Yang bilang bukan saya, yang bilang Umar bin Khattab. Dulu ada namanya Hamzah, habis sidak dengan Rasul, pulang ke rumah, ada orang Romawi nawarin mimbar. Yang kata Nabi, ma baina baiti, antara rumahku dan mimbarku Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Di tengahnya ada namanya Ustuwanatus Sarir, tiang tempat Nabi nyender. Kalau itikaf kayak begini nih, akhir Ramadan, itu yudasiru najima'uhum, nih di leher pundak kelihatan bekas dia nyender, karena sambil capeknya beliau kemudian itikaf dan berbekas. Nah, itu ketika 3 hari setelah itu datang mimbarnya dari orang Romawi. Kata Umar, fayabkuna fiha, itu ada yang nangis Rasul. Jadi Umar itu telepatinya luar biasa. Umar itu bisa ngobrol ketika dia di Madinah dengan Amr bin As yang ada di Mesir. Coba bayangin, dia di Madinah, Amr bin As di Mesir, tapi dia bisa ngobrol. Telepatinya luar biasa. Strateginya, hassasnya, perasaannya itu dalam. Ketika Nabi lagi ngumpul begini, ya kan, tiba-tiba ada orang masuk. Ya kan, sadidu bayadis, siap, orangnya putih bersih. Layur alaihi asarus safar, nggak kelihatan dia orang kantor kita. Jadi bukan sekantornya orang, bukan anak kita nih kayaknya. Bukan anak Skupindo nih kayaknya. Bukan anak asli nih. Kemudian tiba-tiba ngomong, ya Muhammad, wahai Muhammad, seujug-ujug orang yang dari Mekah, yang dari Madinah, yang dari Mekah ke Madinah namanya siapa? Muhajirin. Orang dari Mekah tereksekusi, kemudian pindah ke Madinah, namanya Muhajirin. Orang yang tinggal di Madinah namanya
Ansor. Itu belum pernah tuh orang Muhajirin, orang Ansor ngomong ya Muhammad, belum pernah. Kenapa? Songong. Belum pernah satu orang pun bicara ya Muhammad, belum pernah. Tapi dia tiba-tiba ya Muhammad. Itu yang udah siap-siap pasang kuda-kuda Umar. Ini bukan orang biasa. Apalagi tiba-tiba wastanada rukbataihi ila rukbataihi. Ini apa, dengkulnya itu dirapetin ke dubel Rasul. Wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi. Tangannya ditaruh di atas paha Rasul. Seujug-ujug belum ada yang pernah berani begitu. Maka kata Umar, setelah orang ini pergi, man huwa ya Muhammad. Itu siapa Rasul? Apa kata Rasul? Atakum Jibril. Saya udah paham Umar, kamu dari tadi gelisah kan? Itu yang datang Jibril. Atakum li'allimakum dinakum. Dia datang untuk ngajarin kita. Jadi nanti kalau kita di musola, di masjid Darut Taubah ini, di masjid Darut Taubah ini tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal. Tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba di sana ini. Bukan anak SD, bukan anak SD ini. Berarti siapa dia? Jibril itu. Wah, ada Jibrilnya ya. Maka nggak ada yang lain kecuali siang hari ini kita bersyukur. Saya berterima kasih kepada seluruh yang hadir. Sebab kalau saya dewek-dewekan, saya ngomong sendiri, ngomong sendiri, agak ada orang. Itu security ngintip dari pintu. Ustaz udah lama begitu ya. Maka saya bersyukur nih ada orang. Ya. Maka cara bersyukur yang paling baik, kata Nabi itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah dianggap orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Iya, dia memang tugasnya bawain air kita kalau bukan puasa. Ya, dia memang ngebersihin ruangan kita. Tapi sebab dia bersihin ruangan kita jadi enak. Apa salahnya kita bilang, terima kasih ya Bang. Iya, dia memang driver kita. Iya, dia asisten rumah tangga kita. Iya, dia memang ngejagain orang tua kita. Tapi atas jasa beliau, kita menjadi tenang kerjanya. Maka kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kita, fakafi'u, maka balaslah. Bagaimana cara balasnya? Fakul, katakanlah kepada dia, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kan sering itu ya di grup WhatsApp, benar nggak? Pada yang bilang syukronnya, yang mana tuh? Yang warna putih apa yang warna coklat? Yang putih berarti sukro itu. Enak itu maguri buat kopi kan. Ada yang syukron, ada yang jazakumullah khairan. Itu dari Nabi. Fakul, katakanlah kepada dia, jazakumullah khairan ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amalan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan sedikit pun kebaikan kita di hadapannya. Itu kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya gimana? Kemarin kita makan bakso, baksonya enak karena gerimis-gerimis. Begitu mau dibayar, apa kata tukang baksonya? Udah dibayar apa? Sama siapa? Tadi yang pojokan tuh, meja sebelah Bapak. Waduh, saya nggak lihat siapa ya. Ada CCTV-nya nih, katanya. Tuh orangnya. Bapak kenal? Nggak kenal saya. Tapi dia bayarin. Sampai dibungkusin nih. Ada 3 bungkus. Ya, katanya dia tahu anak Bapak 3 laki-laki. Nggak tahu dia ya. Nah, saya anak saya 3. Yang cowok. Ya. Karena istri saya 4. Istri saya 4. Anaknya. Ya, anaknya 3 cowok, 1 cewek.
Ketika orangnya nggak ada, maka apa yang kita lakukan? Kata Nabi, fad'u lahu, maka doakanlah dia, diberkahi rezekinya, diberikan kesehatan dan seterusnya. Maka Ramadan yang tinggal 8 hari ini, dari 8 hari ya. Nah, Lebaran kapan sih? Jumat ya. Paling cepat pokoknya ya. Mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan, ada kemanfaatan. Yang kata Nabi, fihi syahrun, itulah bulan, lailun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau tadi yang paling cepat lebarannya, saya setuju itu yang paling cepat. Bahkan kalau bisa beda lebarannya. Jadi saya bisa khotib 2 kali. Ya. Dulu begitu, pokoknya kalau beda, alhamdulillah. Karena yang satu udah ada jadwal, yang satu udah ada jadwal juga. Yang repot kalau barang mah gagal nih proyek nih. Tapi kalau beda itu alhamdulillah. Yang paling cepat lebarannya alhamdulillah. Yang kedua, rating yang paling tinggi kalau bulan puasa sekarang ini kayak begini, apa kira-kira? Azan maghrib. Betul nggak? Iya. Di masjid belum azan, musala belum azan. Remote yang diambil. Sini mah. Antv lebih cepat. Enggak Trans TV. Pokoknya dicari yang paling cepat. Jadi rating yang paling tinggi itu ya azan maghrib. Yang ditungguin bukan atakum Ramadan, kata Nabi. Ya, fihi syahrun, itu bulan yang lailun khairun min alfi syahr. Itu ntar ada malam yang lebih baik 1000 bulan. Enggak ditungguin itu mah. Yang ditungguin adalah azan maghribnya. Maka ketika azan maghrib itulah kita udah siap-siap. Siap-siap ngapain? Buka puasa. Pertanyaan besarnya, siapa yang hafal doa buka puasa? Ada yang apa? Ya kalau di SI itu sebelah sana kan, suka ada bocornya di sini. Udah diselipin 10 kan. Kalau dia nanya kasih. Ini mah anggap aja ada. Ya. Makanya kemarin saya banyak yang nanya tuh, dia tahu saya bawa bocor tuh, salah. Karena dia tahu di kantong saya banyak bocor. Doanya apa buka puasa? Doa kita apa? Allahumma laka sumtu, terus wabika amantu. Tapi kata orang itu doif, itu lemah, itu ada cacatnya, itu nggak sampai ke sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu Asya fi asri Rasul, dia hidup sejaman dengan Rasul, satu. Yang kedua, dia mata ala Islam, dia mati dalam keimanan dan keislaman. Yang ketiga, walakiya bin Nabi, dan dia bertemu Rasul. Jadi emang ada yang nggak ketemu Rasul? Ada orang yang nggak ketemu Rasul tapi hidup sejaman dengan Rasul. Siapa dia? Masyhurun fis sama wa ma'rufun fid dunya. Di langit terkenal, di dunia juga terkenal. Siapa dia? Yang ngurusin emaknya, yang gendong-gendong emaknya, yang latihan buat gendong emaknya, itu naik turun gunung gendongin apa? Kambing. Latihan dia gendong kambing. Karena apa? Mau bawa emaknya. Siapa dia? Uwais al-Qarni. Hidup sejaman sama Rasul, kemudian beriman kepada Rasul, tapi tidak bertemu Rasul. Makanya nggak sahabat. Sahabat itu harus ketemu Rasul. Nah yang tadi kita baca Allahumma laka sumtu, itu hanya sampai pada tabi'in. Jadi urutannya Rasul, di bawahnya sahabat baru tabi'in. Jadi hilang 2 fase tuh. Fase sahabat hilang, apalagi ketemu sahabat Rasul nggak ketemu. Makanya ada orang yang membaikkan. Memang secara keilmuan hadis, ya,
itu memang pada taraf derajat yang doif. Kenapa doif? Bukan redaksinya. Contoh. Seringkali ya, saya kemarin kuliah zuhur 2 hari sebelumnya itu di Mega Kuningan, saya bilang ini dilepas aja tulisannya. Jadi tempat wudhu itu ada kebersihan sebagian dari iman, dalam kurung al-hadis. Itu bukan hadis, itu maudhu hadisnya. Hadis yang ngarang, palsu, hoax. Kalau lemah masih mending. Kalau hadisnya lemah itu masih bisa dipakai untuk apa? Fadhailul a'mal, keutamaan amal. Contoh, nomus shaim ibadatun. Puasa apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kira-kira benar apa enggak? Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Itu benar, tapi dia doif. Lemah. Orang pada tidur semua, ntar nggak ada yang kerja. Nggak ada yang baca Quran, ya kan. Pada absen semua. Mana nggak hadir tidur. Sebab tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, begitu kata dia. Makanya ada tuh. Man soma, siapa yang puasa. Summa nama, kemudian dia tidur. Summa koma, dia mendusin, masih siang. Ya kan? Summa nama, tidur lagi. Summa koma, bangun lagi. Baru asar, belum ajannya. Summa nama, tidur lagi. Summa koma, ya kan? Bangun mau maghrib, ya kan? Fahuwa minas suripin. Orang seperti itu adalah pengikut Mbah Surip. Ya iya, dia kan mansoma, siapa yang puasa, cuma nama, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, belum aja dia tidur lagi. Fahuwa minas suripin. Maka orang itu puasanya pengikut Mbah Surip. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Inilah kemudian doa kita itu, ya kan, Allahumma lakasum, boleh nggak? Boleh. Kalau itu kita memakai redaksinya, karena boleh itu pada fadhailul a'mal masih ada. Tapi kalau an-nazafatu minal iman, bukan doib, maudhu itu palsu, hoax. Cari itu di kitab yang paling tinggi derajat setelah Quran, ada yang namanya Imam Bukhari, hadis Bukhari. Ada yang jelasin namanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Di bawahnya ada Imam Muslim. Jadi urutannya Imam Muslim belajar sama gurunya Imam Bukhari. Pernah lihat di buku, kalau baca buku kan suka HR, begitu ya. Hadis riwayat. Ya, ada Bukhari, Muslim, betul. Ada muttafaqun alaih. Berarti sepakat ya keduanya. Siapa itu? Muslim sama Bukhari. Sebab Muslim belajar sama gurunya, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar sama gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar dari gurunya, namanya Abu Zinan. Abu Zinan itu tahu dari gurunya, namanya A'raj. A'raj tahu dari gurunya lagi. Siapa dia? Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi dapat lakop julukan nama beken, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar langsung sama gurunya. Siapa? Sayyidina wa maulana nabiyana Muhammad. Maka kalau ditulisannya kebersihan sebagian dari iman, itu boleh. Nggak jadi masalah. Masalahnya kalau dia al-hadis, hadis. Itu berarti hoax, ya. Terus yang benar yang mana? Yang benar itu bukan an-nazafatu minal iman, bukan kebersihan sebagian dari iman, tapi at-tahuru syatrul iman. Suci, kesucian itu lebih, ya. Kesucian itu lebih daripada cuma bersih. Maka dia sebagian daripada iman. Contoh, ada orang siang-siang ini, maaf, ya kan, karena kecapean, kemudian
bangun-bangun basah. Ya, harus mandi wajib. Yang dua-duanya mandi nih. Ya. Dua-duanya mandi, dua-duanya pakai sabun, pakai sampo, samponya segalon. Bersih nggak kira-kira? Bersih nggak? Bersih, sabun segalon, sampo segalon. Tapi yang satu cuma jebar-jebur doang. Tapi yang satu dia ngapain? Dia ngucapin apa? Ya, nawaitu raf al-hadasil akbar listibahati lis-salati fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat mandi besar listibahati lis-salah agar bisa sholat. Agar puasa saya sempurna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suci. Maka puasa kita juga begitu. Ini kalau mau Ramadan, itu Al-Baqarah 183 naik rating. Ratingnya naik tuh. Al-Baqarah 183. Nah, selama Ramadan sampai hari ke-22 nih, Al-Baqarah 183. Besok halal bihalal, Al-Baqarah 183 naik lagi. Itu terus yang diulang. Ya. Bahkan, ya kita nggak sebutin ayatnya karena udah pada hafal semuanya. Betul. Iya, apalagi kita yang puasa, yang nggak puasa aja apa. Permasalahannya memang, ya, kalau kita lihat sebelumnya, ya, sebelum la'allakum tattaqun ada yang namanya apa itu? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum Nabi? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nabi Adam alaihissalam itu kemudian juga puasa. Ternyata puasa ini perintah yang lama, perintah yang tua. Nabi Adam itu dalam Al-Baqarah ayat 21, fatalaqa Adam. Adam meminta bertemu dengan Allah. Ya, di talak itu bertemu. Agar apa? Diampuni dosa dan kesalahannya. Maka, ya kan, yang kita tunggu dari puasa itu, ya kan, bukan hanya kita puasa secara fisik, tapi puasa yang non fisik. Ya. Bagaimana cara puasa yang non fisik itu? Kata Imam Ibnul Arabi bahwa asyam puasa al-wusul, titik temu ma bainal abdi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bau mulut kita nih kalau puasa, ada nggak yang wangi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau dia wangi Pepsodent atau dia wangi enzim, berarti dia sudah melompati apa yang disepakati ulama. Kata ulama kalau udah zawal, ini kan miring tuh. Bayangannya miring nggak nih? Nah kalau udah miring begini, sebaiknya jangan gosok gigi. Sebab jam-jam segini, ini jam-jam rawan. Kita duduk nih begini, tiba-tiba kita lihat ada korma. Ya Allah, korma sayang-sayang. Dibuang-buang. Begitu mau diambil kormanya jalan. Ternyata kecoa. Jam-jam rawan jam segini. Jam segini bapak-bapak ibu-ibu ke pantry dah, ke pantry. Begitu masuk, alhamdulillah mie goreng udah siap. Padahal itu bukan mie goreng. OB kalau dapat takjil suka ada karetnya. Karetnya dikumpulin di atas mangkok. Kita lewat, alhamdulillah mie goreng. Padahal itu karet gelang. Maka kita nggak boleh tuh. Ya. Maka mulut kita yang bau ini, maaf, jangan kata kita. Jangan kata kita. Nabi Musa aja, itu ngomong kepada Allah, wa kalimut Musa taklima. Ini kok puasa? Musa kan puasa tuh. Di mana puasanya? Di Bukit Tursina. Kok baunya nggak sedap? Dikirimkan malaikat rahmat ke Bukit Tursina ngomong tuh. Ya, ngapain fa'ahmilu arba'ina yauman. Ya, sempurnakan puasanya 40 hari. Makanya kata Nabi, la khulufu famis shaim. Bau nafas kita orang puasa ini lebih wangi atyabu min rihil miski daripada minyak kasturi. Cuman jangan dibilang lebih bau berarti lebih wangi, jangan. Berarti kalau begitu semakin bau semakin wangi gitu kan. Enggak juga. Ya, temannya nanya, lu udah sahur, lu bau banget, sahur bau bangke lu ya. Makan bangke ya bau banget.
Ada temannya, lu kagak ngaji sih. Lu nggak ikut kajian tadi di luar. Kenapa? Semakin bau, maka semakin lebih wangi dari minyak kasturi. Maka kita boleh berdoa dengan Allahumma laka sumtu, boleh. Tapi ada yang lebih dari itu yang sering kita dengar, zahabaz zama'u wa talatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Hadisnya cuma selisih satu nomor. Yang tadi disebutkan Allahumma laka sumtu itu ada di hadis Tirmizi, nomor urut hadis 2357. Setelah itu 2358 baru zahabaz zama'u wa talatil uruqu wa sabatil ajru. Dua-duanya boleh dipakai, hanya saja yang satu tadi ada jarahnya. Dia derajatnya nggak sampai kepada sahabat. Tapi yang 28 tadi, 58 itu sampai. Maka mudah-mudahan puasa kita insya Allah perbanyak doa kita, perbanyak amal soleh kita, sehingga mudah-mudahan puasa kita tidak hanya puasa fisik, tapi puasa yang bisa naik satu level, yaitu puasa yang ruh, ya, pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup sebelum ada pertanyaan. Ada hadis yang membanggakan kita. Apa itu? Man ja'a batnuhu azumat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Siapa yang ja'ah? Apa ja'ah itu? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal alladzi at'amahum min ju'. Ju' itu rasanya. Ya, lapar. Orangnya ja'a. Siapa yang ja'a, siapa yang dia perutnya nggak begitu terisi, lapar, maka ketika dia lapar, maka dia sedang berpuasa. Azumat fikratuhu, Allah cemerlangkan pemikirannya. Wa fatana qalbuhu, dan Allah cerdaskan hatinya. Nah, otaknya benar, kemudian hatinya juga benar. Kalau udah begini-begini, enak tuh. Ya, dikit-dikit kita saling berbagi, saling memberi. Ya, beli gorengan, ya kan. Kata Nabi, ittaqin nar wala bisyikit tamrin. Kita berlindung dari api neraka meskipun dengan sebiji korma. Itu di Arab. Kita nggak tinggal di Arab. Kita nggak aji kalau buka puasa pakai korma. Kita ganti ittaqin nar. Jagalah diri kita dari api neraka, walau bisiki gorengan, walau bisiki kolak, walau bisiki es kelapa, ya, walau bisiki es campur, es doger, obio, ya, kue cucur, kan, kue unti, ya, kue cincin, sagon. Buka puasa pakai sagon, gimana minumnya? Ya. Maka perbanyaklah doa, sehingga doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu doa yang sering diajarkan Rasul, dan itu kita baca kalau malam. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Begitu ya? Benar apa enggak ini? Benar, alhamdulillah. Itu jadi boleh keduanya dibaca, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa bukan lagi puasa fisik, tapi puasa yang naik satu level, ya, puasa yang ruhi. Kalau sudah cemerlang otak kita, hati kita cerdas, itu enak, tenang. Makanya setelah ini nanti pegang handphonenya, dilihat mobile bankingnya, dicek, intip saldonya, intip aja, intip. Ada nggak 4 juta kira-kira? Ada 4 juta? Hah? Lebih kali ya? Nah, kalau 4 juta kenapa kena zakat nggak?
Ya, kata Nabi, man lahu isrina dinaron, siapa yang punya 20 dinar, wajibat alaihi zakah, dia wajib bayar zakat. Berapa 20 dinar itu? 1 dinar, udah pernah lihat dinar? 1 dinarnya itu 4,25 gram. Dikali 20 berarti 85 gram. 1 gram emas berapa? Ibu-ibu yang tahu nih, ya. Mbak-mbak yang tahu. Saya tinggal di Joglo, dekat Meruya, dekat sama Kebayoran. Emas 24 karat habis, hilang dari pasaran. Di Ciledug juga sama, habis. Yang ada emas 21. Ya, itu pun adanya di Aji Murdani CS. Jadi udah ada kapling-kaplingnya. Itu lagi Jumat kemarin harganya tinggi 6,5. Kemarin hari Senin turun jadi 500. Ya. Kalau 500 dikali 85 gram berarti berapa? 42.500.000. Kita kerja ada bulan Januari kan gitu. Januari aku berkenalan denganmu, kan begitu. Februari aku ngelamar dirimu. Januari, Februari, Maret, April berapa bulan tuh? 12. 42.500.000 dibagi 12 bulan berapa? 3.600.000. Kalau duitnya 4 juta berapa zakatnya? 4 juta. Ini kalau ngomongin zakat pura-pura budeg nih. Ya. Duit 4 juta. Kan tadi kan nisabnya 3.600.000, betul? Batas minimalnya. Duit 4 juta. Sejuta. 1 jutanya 2,5% berarti berapa? Jigo. 25.000. Berarti kalau punya duit 4 juta berapa? 100. Cepet. Nih bang. 4 juta itu kalau yang merah berapa biji? Iya, cepetnya berapa? 40. 1, 2, 3, 4, 40 lembar. Kita comot dong atuh. Kita kasih nih ke Masjid Darut Taubah. Nih, gue zakat. Selembar doang, selembar. Punya duit 40 lembar. Dicomot selembar. Encer apa encer? Kira-kira encer apa encer? Encer, masih sisa 39 lagi. Iya. Makanya ibu-ibu yang di belakang nih mohon maaf ya. Diingat-ingat. Dulu waktu masih taarufan kan begitu, kan dapat hadiah tuh ya, dibeliin gelang, cincin, kan, kalung. Begitu akad nikah dapat lagi, ya kan, anniversary dapat lagi. Itu jangan disimpan di lemari, jangan disimpan di safety box, kena zakat ya. Sebab 85 gram itu, maaf, tuh liontinnya aja yang ibu-ibu tuh, yang warna merah, yang warna kuning tuh, yang ada gambar pinisinya, ya. Yang suka buat ngerokin tangan kalau dia cikaan, tangannya pegel, dikerokin tuh, itu pakai liontin dia tuh, ya. Buat ngerokin lakinya tuh, itu 100 gram, itu baru liontinnya doang, belum rantainya, rantai kapal tuh, kan dia gede tuh. Coba berapa itu, ya. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau disimpan di lemari, makanya besok ke kantor pakai semua. Ya, taruh di leher semua. Ya kan, nunduk aja dia. Lu ngapa sih? Gua pakai semua nih emas gua. Jadi bapak-bapak yang punya mobil Rubicon, ya, ada mobil Rubiconnya? Nggak usah ditaruh di gang-gang kecil, nggak usah. Pakai aja di sini, tunjukin sama orang, tuh mobil gua. Agak bakal kena zakat, kata siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Yang punya Harley Davidson, pakai. Jangan ditaruh rumah tetangga, punya ini, nggak usah bilang punya kita, nggak kena zakat. Kalau dia dipakai kemana? Ke Sukopindo, pakai ngantor, nggak kena zakat. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, laksana dia zakat bahimatul an'am, binatang ternak. Artinya kalau dipakai dia gugur kewajiban zakat. Makanya ibu-ibu besok ya kalung, gelang, pakai semua. Ya, tanya tempat wudhu di mana ya? Gelang semua. Sebelah mana? Gelang.
Jalannya nunduk aja. Ngapain nunduk hanya? Aduh, mau pakai semua nih. Ya kan? Itu berarti nggak kena zakat. Ayo, jangan sampai puasa kita, taraweh kita, baca Quran kita digantung-gantung Allah, mu'allaqatun baina sama, antara langit dan bumi, hatta antu adiyah zakat, sampai kita bayar zakat. Demikian, jika ada yang ditanya, silahkan. Ya, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada yang punya wilayah. Terima kasih Bapak Ustadz atas kajiannya. Kalau ada yang mau nanya silahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu. Silahkan. Yanto Ali mau nanya. Oh, gitu aja Pak Ustadz. Malu-malu kayaknya. Malu-malu kayaknya. Ya, kayaknya ini nunggu maghrib ya Pak. Ada satu lagi Pak Ustadz, kayaknya yang kita tunggu tuh bukan maghrib juga Pak Ustadz. THR Pak. Iya, kayaknya Jamal juga THR belum keluar kayak Pak. Gitu. Mudah-mudahan kita tutup aja, mudah-mudahan bermanfaat kajian hari ini. Tapi ada lagunya tuh. Ada lagi Pak. Yang THR. Teh botol udah, teh sosro udah, THR belum. Itu kalau sahur di rumah saya begitu. Oh, iya. Teriak-teriaknya. Iya, perasaan banget ya. Baiklah Pak Ustadz, mohon maaf atas jamuannya yang seadanya. Semoga bermanfaat. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung masuk. Masih. Sama-sama. Ini.